Baik, mahasiswa semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai penyampaian materi tentang manajemen kompensasi, ya. Manajemen kompensasi. Eh, Terlebih dahulu, saya perlu tegaskan bahwa manajemen kompensasi ini termasuk bagian dari materi di dalam pengembangan sumber daya manusia, ya. Jadi MSDM lanjutan, jadi pengembangan sumber daya manusia. Karena ilmu secara khusus tentang kompensasi ini agak banyak, ya, agak banyak tentang sub judul ataupun sub materi yang ada, ya, sehingga ini dalam mempelajarinya juga cukup panjang, tapi karena ini masih pengantar jadi sangat singkat. Lebih lengkapnya nanti ada MSDM, ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia juga yang nanti akan mempelajari. Sehingga kemarin tentang pemasaran itu juga sekilas, tentang MSDM fokus ke dalam kompensasi ini juga sekilas, tapi ini bagian dasarnya, ya, landasan-landasan konsepnya tentang manajemen sumber daya manusia khususnya dikaji dari kacamata kompensasi, apa yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan, terutama karyawan, buruh, ya, bawahan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mahasiswa semuanya, penjelasan tentang kompensasi atau imbalan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, terutama pondasi yang cukup jelas dalam Quran yaitu surat At-Taubah ayat 105 ini, ya. Nah, tentang kompensasi atau imbalan yang gitu, ya, dimaknai sebagai suatu imbalan tidak hanya dalam bentuk materi saja, tapi juga imateri. Dan imbalan ataupun kompensasi atau boleh dikatakan sebagai bentuk lain kalau materi itu adalah gaji, bonus ataupun tunjangan dan sebagainya, ya, ini masih sangat umum. Sehingga secara khusus dalam kajian ayat 105 At-Taubah, ya, membedakan antara materi dan imateri. Karena apa yang Allah berikan itu semuanya ada, namun titik beratnya adalah pada hal yang berbeda, yaitu menitik beratkan imbalan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu kelak di hari akhir ataupun di akhirat nanti, ya. Maka Allah menjelaskan tentang bagaimana kita harus bekerja. Wa kulli malu itu fasayarallah amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu. Jadi yang diperintahkan itu adalah bekerja. Kalau Allah yang memerintahkan tentang bekerja, maka bekerjalah, beramal solehlah. Jadi melakukan sesuatu yang tidak sia-sia, yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang dilakukannya tentu berdampak baik bagi siapa? Bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi melihat dalam pengertian tidak kemudian hanya dilihat, tapi melihat itu pengertiannya adalah menghargainya, ya, akan mendapatkan penghargaan. Apa penghargaannya? Nah, tentu tadi kita akan lihat penghargaannya. Nah, yang penting adalah kita bekerja terlebih dahulu tuh. Penghargaannya, nah di sini barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, bekerja dan dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ada jaminan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, maka akan adanya imbalan. Nah, ini yang luar biasa. Akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu imbalan dengan kehidupan yang baik. Kata kehidupan, ya, hayawatan gitu, ini menggambarkan tentang kehidupan yang lebih baik, hayawatan thayyiban, thayyibah, ya. Ini
tentu kita sudah bisa memaknai bahwa kehidupan yang baik itu kehidupan yang di mana. Nah, maka kalau kita menekankan kehidupan itu sesungguhnya ada di akhirat, maka kehidupan di akhiratlah kehidupan yang lebih baik itu. Maka syaratnya untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, maka kita harus bekerja ya dan beramal soleh dan dilandasi dengan nilai-nilai keimanan. Keimanan pada tentu keimanan pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada hari akhir gitu ya dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian akan kita lakukan atau seyogianya kita lakukan untuk memperoleh kompensasi dalam kompensasi yang berwujud imateri. Karena apa? Kita nggak tahu. Saat ini kita nggak tahu. Imateri, saat ini sebagai materi. Ya, tidak tampak dan kasat mata gitu. Tapi itulah kompensasi yang sesungguhnya yang Allah janjikan kepada kita tentang kehidupan yang lebih baik. Tapi bukan berarti kehidupan yang lebih baik itu hanya akan diberikan ketika kita di akhirat saja, tapi kehidupan itu juga mencakup kehidupan yang ada di dunia. Tapi yang perlu kita bedakan adalah kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat itu apa ya? Perbandingannya seberapa banyak sih? Seberapa lama sih? Dalam suatu hadis qudsi menjelaskan tentang perbandingan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat itu. Kalau di dunia itu ya umur kita itu paling lama itu 100 tahun, ya rata-rata 60 tahun gitu. Ya di akhirat itu sehari saja itu dihitung 1.300 tahun kehidupan di dunia. Itu sehari. Sehari di akhirat itu dibandingkan dengan kehidupan di dunia itu 1.300 tahun. Nah, berarti kalau kita hidup di dunia itu hanya 60 tahun di dunia, 60 tahun umur kita, berarti belum ada apa-apanya dengan kehidupan di akhirat. Di akhirat bakal selama-lamanya. Tapi kenapa kita masih bersantai-santai di dunia ini untuk beramal soleh saja kadang sulitnya luar biasa. Bahkan orang enggan untuk berbuat baik, enggan untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan enggan untuk beranjak dari tempat dia duduk, tempat dia berdiri, ya bergerak untuk mengambil peran di dalam masyarakat, mengambil peran di dalam kemampuannya, ya untuk beramal soleh. Masih banyak orang yang seperti itu. Padahal kalau kita bandingkan saja, misalnya 60 tahun itu kita hidup untuk mencari pahala, bekal untuk kehidupan kita di akhirat. 60 tahun saja, setiap hari kita mengumpulkan satu, berarti cuma 60 tahun gitu kira-kira. Berarti kalau kita bekalnya itu 60 tahun, sudah membawa bekal yang cukup untuk hidup 60 tahun juga. Berarti untuk bekal di akhirat yang satu harinya itu 1.300 tahun, maka 60 tahun kita di dunia ini belum ada apa-apanya. Berarti bekal yang kita bawa itu baru seperempat, jangankan seperempat, mungkin 1/8 hari di akhirat. Bekal kita sudah habis, gitu kira-kira. Kalau itu adalah perjalanan panjang, maka perhatikan mahasiswa semuanya bahwa kehidupan yang lebih baik itu adalah di akhirat dengan kita selalu beramal soleh di dunia dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya artikan pekerjaan yang strategis. Apa itu pekerjaan yang strategis? Ya tentu pekerjaan yang bernilai tinggi, yaitu pekerjaan yang tentu oleh Allah akan dilipat gandakan dalam bentuk amal soleh. Ya, karena amal soleh inilah yang akan mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan dunia dan dia akan mendapatkan akhirat. Tapi ingat bahwa ketika kita beramal soleh tujuannya hanya dunia, maka seringkali akhirat tidak termasuk. Tapi kalau Anda mencari bekerja beramal soleh ya untuk akhirat, maka sudah di dalamnya otomatis include dunia. Innalladzina amanu wa amilus solihati innala nudhi'u ajram man ahsana amalan. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, ingat ya, orang yang beriman itu orientasi akhiratnya mesti sudah didahulukan. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Maka itulah yang dilipat gandakan. Sholat berjamaah, karena apa? Sholat sendiri itu
ya, nilai kebaikannya hanya satu, derajatnya hanya satu. Tapi kalau sholat berjamaah, sholatnya di masjid, ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli masjid. Ketika kita menggerakkan satu langkah ke masjid, itu adalah pahala, gitu ya. Langkah berikutnya adalah penghapusan dosa. Bila kita terdapat dosa-dosa, ya berapa langkah kita ke masjid. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai pelipat gandaan amal soleh kita selama di dunia untuk bekal di akhirat yang selama-lamanya nanti. Ya, maka amal soleh ini diartikan oleh Muhammad Abduh sebagai pekerjaan yang berguna. Segala pekerjaan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Lakukanlah segala sesuatunya itu yang bermanfaat saja, yang berguna saja, yang tidak berguna ya dikesampingkan dulu, ya, dikesampingkan dulu. Yang sifatnya keduniawian dan itu tidak ada manfaatnya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk kelompok dan manusia secara keseluruhan, abaikan dulu. Karena apa? Ada tugas berat, tugas besar yang harus Anda lakukan untuk menanam investasi di dunia ini untuk investasi di akhirat, ya. Karena batas umur kita itu sangat terbatas, gitu, sangat dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya lanjutkan tentang inilah upah atau ganjaran, ya, sehingga kenapa dalam beberapa ayat di atas itu tentang imbalan, ya, ini penekanannya adalah pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Tapi ini nih hal yang penting, itu adalah penekanan kepada akhirat, yaitu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia, yaitu materi. Sehingga kalau orang bekerja, beramal soleh, gitu, jangan hanya minta kompensasinya di dunia saja, karena orientasinya hanya dunia, tapi orientasinya selalu akhirat. Karena apa? Otomatis deh dunia itu akan akan di tangan kita. Dan Allah sudah menjanjikan kalau orientasi kita itu akhirat, maka dunia itu sudah otomatis. Ya. Nah, dari tampilan slide yang ada di layar masing-masing, ini menggambarkan tentang ini loh, dunia dan akhirat dengan keseimbangannya. Dunia itu hanya sehelai bulu gitu, dan akhirat itu kira-kira sebongkah batu gitu ya. Tapi bagaimana kita menyeimbangkannya? Seimbang. Dalam pengertian proporsi beratnya itu ya akhirat. Tapi kemudian ya dunia yang kecil itu juga tidak kita tinggalkan. Ingat ya, tidak kita tinggalkan begitu saja. Jadi memang salah, yes, kalau kita hanya beribadah, semata-mata beribadah, tapi kita tidak memperdulikan kehidupan dunia kita. Bahwa ketika kita ingin dapat akhirat, seringkali kita membutuhkan banyak hal, termasuk materi. Maka materi atau keduniawian itu bukan berarti tidak berfungsi untuk kita. Kita mau beramal soleh dengan zaman atau era seperti saat ini, membutuhkan modal, membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan materi. Ya, tapi bukan semata-mata orientasinya adalah dunia atau materi itu saja, tapi dengan kita memiliki dunia, tapi orientasi kepemilikan dunia kita itu keseluruhannya adalah akhirat. Nah itu. Nah ini nilai beratnya di situ, nilai timbangannya ya tentang akhirat di situ. Sehingga keseimbangan dunia dan akhirat itu keseimbangannya itu sesungguhnya pada proporsi yang berbeda. Oke. Kemudian bagaimana kompensasi dalam manajemen kompensasi itu memiliki tujuan ya. Sesungguhnya kalau dalam konteks organisasi, kompensasi ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis di antara siapa? Antara atasan dengan bawahan. Hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan. Maka dalam Al-A'raf yang kita tahu bahwa tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya ini saling menghormati, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melindungi dengan haknya masing-masing. Jadi artinya memberikan hak sesama kita di antara kita, baik atasan dengan bawahan ya atau organisasi dengan karyawan-karyawannya, tentang hak-hak mereka yang tidak boleh dikurangi. Gitu. Nah, di sini ada yang menarik tentang
fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nas. Ini ada kalimat yang cukup menarik ya. Karena apa? Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia. Gitu ya. Jangan kurangkan bagi manusia timbangan. Timbangan itu kalau dalam pengertian timbangan yang sesungguhnya itu adalah takaran. Jangan sampai kamu mengurangi takaran. Artinya dalam konteks kompensasi, apa yang sudah dilakukan sebagai satu pekerjaan oleh karyawan, oleh bawahan, maka berilah dia ya kompensasi ataupun imbalan ataupun gaji yang setingkat, yang seimbang dengan jerih payah yang sudah dikeluarkannya itu. Dan kamu jangan menguranginya, ya, jangan menguranginya. Termasuk tidak hanya gajinya yang jangan sampai dikurangi, tapi apa? Lihat ya, perhatikan ya. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nih, ketika ada kalimat tabkhasun nas tadi ya dari Al-A'raf 85, itu penafsirannya itu adalah termasuk tidak boleh mengurangi hak orang lain, yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Misalnya, ini yang imateri. Kalau gaji itu adalah materi, imaterinya itu dalam bentuk Anda tidak boleh atau kita tidak boleh mengurangi hak dia dengan mencela, dengan menghina, dengan membuat orang lain menjadi buruk. Nah, itu termasuk bagian-bagian yang menurut penafsiran beberapa ahli tafsir itu adalah bagian dari pengurangan, kecurangan kita. Gajinya dipenuhi, tapi kemudian cara kita memberikannya dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang merendahkan orang lain. Nah, ini termasuk mengurangi takaran. Karena apa? Kita melakukan pengurangan terhadap hak orang lain yang seharusnya dengan penuh kehormatan, tapi ini dengan penuh penghinaan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Udah gajinya dikurangi, masih dihina-hina lagi. Padahal dia sudah bekerja keras. Maka itu termasuk yang dikatakan sebagai bentuk kezaliman seseorang terhadap orang yang lain. Kalau itu pimpinan, berarti itu kezaliman pimpinan. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, mahasiswa semuanya, hati-hati dengan kompensasi imateri. Termasuk ya kita terhadap orang tua kita, jangan sampai kita tidak berbuat adil. Terhadap siapa? Orang tua kita. Orang tua kita sudah berusaha dengan berbagai cara untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita, tapi kadang kita masih mencaci makinya, walaupun itu dalam hati. Maka hak orang tua menjadi Anda kurangi. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Semuanya harus kita lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya, baik secara kelihatan baik secara lisan ya, ataupun yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita pernah berburuk sangka kepada orang tua kita, karena sesungguhnya berburuk sangka ini seburuk-buruknya perkataan ya. Jangan sampai itu yang terjadi. Maka mahasiswa semuanya jangan sampai kita melakukan kompensasi yang tidak adil ya, karena kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain itu adalah yang akan menjadi penghargaan kepada orang lain. Tapi kecurangan, penipuan yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu adalah sesungguhnya sesungguhnya kita sedang tidak berbuat adil dengan mengurangi hak-hak orang lain ya, dan itu adalah bentuk kompensasi kepada orang lain yang tidak adil. Masih tentang kompensasi, bahwa kita akan memberikan kompensasi karena Allah juga memberikan kompensasi kepada hamba-hambanya ya, termasuk dalam memberikan beban. Allah tidak membebani seorang di luar kesanggupannya. Maka dalam konteks kompensasi ada yang kita kenal dengan manajemen waktu ya. Manajemen waktu dalam perusahaan harus diterapkan dengan baik, yaitu adanya aturan waktu ya, waktu istirahat, waktu kerja. Nah, ini harus diatur. Karena apa? Dengan memberikan kesempatan beristirahat, maka fisik karyawan itu beristirahat dan tidak terbebani di luar
batas kemampuannya. Ingat ya, bahwa istirahat itu hak. Maka itu harus diberikan. Jangan sampai orang disuruh kerja 24 jam. Ya jangankan 24 jam ya, terlalu lama. Manusia itu pada umumnya bekerja 8 jam. Gitu. Ya maksimal 10 jam misalnya. Selebihnya adalah istirahat dan melakukan aktivitas-aktivitas ringan gitu. Nah, ini tentang bagaimana manusia dalam surat Al-Baqarah 286, bagaimana manusia itu ya Allah pun tahu dan manusia memang perlu mengakui bahwa kita itu lemah, bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Maka setiap kali kita sholat, seringkali kita melakukan doa ini atau membacakan doa ini, melafazkan doa ini, mohon kepada Allah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Al-ayat ya. Dan doa ini senantiasa kita panjatkan pada Allah karena memang keadaan kita yang sangat terbatas. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ya, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, ini pengakuan hamba kepada Allah, pengakuan kita semua kepada Allah bahwa kita memohon jangan sampai kita diberikan beban yang berlebihan karena seringkali kita tidak akan mampu. Meskipun Allah tahu Allah akan memberikan pekerjaan amanah yang itu tidak ya melebihi kemampuan hamba-hambanya. Nah, tentang kompensasi karyawan, ada beberapa studi kasus tentang karyawan yang juga harus tetap digaji ketika karyawan tidak bekerja. Apa alasannya? Nah, karena terjadinya kesalahan pihak perusahaan atau terjadinya kekeliruan ataupun ya disebabkan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya pasokan bahan baku sehingga karyawan banyak yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa melakukan pekerjaannya karena bahan bakunya tidak ada atau tidak tersedianya sumber energi yang lain seperti listrik, air dan sebagainya yang kemudian orang tidak bisa bekerja tanpa adanya sumber energi tersebut. Maka gaji tetap harus dibayarkan. Kemudian jangan sampai ya kita juga malah justru bermalas-malasan. Ingat ya, termasuk beberapa hadis menyebutkan tentang bekerja bermalas-malasan itu adalah termasuk dosa besar. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dinyatakan bahwa jika seorang pekerja jujur dan setia kepada majikannya dan beribadah dengan tekun pada Allah dengan sempurna, maka dia akan memperoleh balasan ganda. Ini ya. Namun penyimpulannya oleh Azid dan Ahmad, bekerja dengan bermalas-malasan, tidak tekun, tidak setia, itu adalah merupakan dosa besar. Karena apa? Dia sudah ingkar terhadap amanah yang sudah diamanahkan, gitu ya, amanah yang Allah berikan kepada setiap individu, karena tidak melakukan dengan baik. Karena itu justru keluar dari apa yang menjadi tujuan seorang muslim, yaitu kehidupan yang lebih baik di akhirat. Maka jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita, gitu ya, dan justru kita malah bermalas-malasan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pokok atau sebagai sesuatu yang wajib. Maka kalau sesuatu yang wajib itu ditinggalkan, nah disitulah letak dosa-dosa kita ketika kita terutama bermalas-malasan di dalam bekerja. Nah, namun sebaliknya, kalau tadi itu karyawan boleh digaji, ya, boleh digaji. Ini dalam Islam nilai keindahannya di sini, ya. Ketika kerugian perusahaan itu diakibatkan oleh karyawan, maka ya karyawan itu yang harus menggantinya. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan Ikatan Sarjana seluruh Indonesia sekalipun ya, itu sudah harus mengembalikan karyawan yang bersalah dan melakukan kekeliruan, melanggar aturan, melanggar hukum, maka dan itu mengakibatkan kerugian pada perusahaan, maka kerugian
terhadap perusahaan itu harus diganti oleh karyawan itu sendiri, ya. Jadi bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan kalaupun sampai harus di PHK, ya tentu harus diindahkan seperti itu. Bila terjadi lembur, nah maka Rasul pun pernah menyampaikan tentang memang lembur itu ya jangan memberatkan, karena sesungguhnya memberatkan itu ya, mempekerjakan di luar batas kemampuan mereka itu tidak dianjurkan. Tapi kalaupun itu ternyata harus dilakukan, karena tidak sedikit, nggak apa-apa lah saya lembur gitu ya kira-kira kalau karyawan. Maka ya itu dalam rangka membantu, dalam rangka memberikan tambahan gaji ekstra kepada karyawan dengan memberikan pekerjaan ekstra pula, ya. Maka Islam itu indah, sampai ya tidak membatas-batasi, tapi disarankan tidak sampai lembur, apalagi sampai bermalam-malam gitu ya. Sehingga kewajiban-kewajiban di waktu malam justru ditinggalkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan pada siang hari. Nah, pemberian keistimewaan pada orang yang unggul dan kompeten. Kalau dalam perusahaan, tentu orang-orang yang istimewa itu harus diperhatikan lebih. Sama halnya ketika Allah memperhatikan hamba-hambanya yang tekun, yang sungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadahnya. Baik imbalan itu dalam bentuk materi ataupun imateri. Itu. Dalam contoh gambar yang ada di slide ini, ya, seorang bapak pengayuh becak mampu mensekolahkan anaknya hingga lulus tingkat sarjana. Wah, luar biasa. Artinya ini Allah memberikan kemudahan ketika dia sebagai seorang tukang becak ya mencari recehan-recehan ataupun ya sekeping dua keping uang untuk bisa mensekolahkan anaknya, itu suatu perjuangan. Tapi Allah melihat perjuangannya, bukan berapa keping yang dia dapatkan, sehingga anaknya bisa sampai sekolah, sampai lulus, ya. Sehingga pada akhirnya di satu kisah ini, kisah nyata ya, pada akhirnya anaknya pun mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ke Inggris, dengan mendapatkan beasiswa LPDP. Wah, ini suatu hal yang membanggakan. Jadi Allah memberikan penilaian atas keistimewaan seseorang. Ya, kita nggak tahu ya bapak ini keistimewaannya apa, tapi di balik itu ya bisa saja dia melakukan kegiatan-kegiatan bekerjanya itu diimbangi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh yang lain, ya, dengan tekun beribadah, tekun bermunajat pada Allah dan seterusnya, sehingga dia memiliki anak yang cerdas, anak yang pintar, yang sampai lulus kuliah, pada akhirnya bisa melanjutkan studi sampai ke luar negeri dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tentang pemberian kepada seseorang. Boleh, Islam mengajarkan tentang penyempurnaan terhadap pahala, karena Allah sendiri melakukan itu, mencontohkan itu. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ajurahum wa yaziduhum min fadlih. Nah, Yusuf Qaradawi ini penjelasannya. Karena tentang bonus itu adalah gambaran akhlak yang mulia. Orang sudah dapat gaji, orang sudah dapat tunjangan, sudah diberikan tunjangannya, sudah diberikan kesejahteraannya. Tapi kemudian di luar itu, ya, bila seorang itu mau untuk memberikan apa istilahnya, di luar pekerjaannya itu dia masih memberikan. Nah ini, sehingga itu yang kita sebut dengan bonus atau hadiah, istilahnya begitu. Nah, pemberian hadiah ini sebenarnya tanpa ada embel-embel apa-apa, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena hak yang secara khusus milikmu, tapi seseorang memberikan dengan sukarela sebagai bentuk kesyukuran terhadap yang Allah berikan kepada dirinya dan kepada sesamanya. Maka dia memberikan lebih. Bahasa kita begitu, memberikan lebih. Anda suatu saat pesan GoFood gitu ya, harganya 98, maka uangnya ratusan ribu, 100.000, maka ya seharusnya dibayar 98.000, tapi kemudian 2.000-nya ya Pak dibawa saja. Nah, itu bagian dari yang kita sebut dengan
dengan bonus. Artinya kita sudah mengamalkan surat An-Nisa ayat ke-173. Ini mahasiswa semuanya yang bisa saya sampaikan tentang gambaran umum tentang kompensasi ya. Ini baru konsep, sehingga nanti kita juga bahas di lebih dalam, lebih jauh tentang manajemen kompensasi ya di mata kuliah sumber daya manusia. Nah, mungkin sebelum nanti Anda juga akan mempelajari mata kuliah itu, ya, akan saya tunjukkan satu buku yang terkait ya. Sebenarnya panjang pembahasannya tentang manajemen kompensasi ya, manajemen kompensasi. Cukup panjang, tapi kalau Anda mulai bisa mempelajari dari sekarang dari sebuah buku, ya mungkin ini bisa dilihat di layar juga. Ada buku menarik ya, ini cukup banyak halamannya ya. Islamic Human Capital Management. Nah, Faisal Rifai penyusunnya ya. Bukunya lumayan untuk ganjal tidur, untuk bantal lumayan lah. Tapi nanti insya Allah ini buku ini di perpustakaan juga ada kajiannya tentang manajemen kompensasi itu sampai mungkin 30 halaman sendiri kali ya, 30 halaman. Semuanya ini ada 900 kali ya. Ada 900 maaf. Halamannya itu 871 halaman. Untuk manajemen kompensasinya itu bisa sampai 30-an halaman sendiri. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia di semester 3 atau semester 4 ya, saya lupa. Saya kira itu untuk penyampaian manajemen kompensasi yang bisa saya sampaikan, mahasiswa semuanya. Selebihnya adalah informasi tentang perkuliahan berikutnya ya.